Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kita patut bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan pertemuan kita atau perkuliahan kita. Dan pada hari yang berbahagia ini kita akan memulai perkuliahan untuk mata kuliah manajemen produksi agribisnis. Jadi saya muliakan, yang pertama-tama yang mesti kita mengerti pada pertemuan pertama kita adalah apa itu pengertian dan fungsi manajemen produksi. Manajemen produksi adalah merupakan hal yang penting di dalam kegiatan produksi baik barang dan jasa. Dan kita semua tahu bahwa kegiatan ekonomi yang paling penting atau pokok kegiatan ekonomi itu kan ada 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua adalah kegiatan distribusi atau pemasaran, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Nah, yang kita bicarakan pada kesempatan ini, khususnya pada perkuliahan kita ini adalah kegiatan produksi, terutama terkait dengan manajemennya. Nah, apa itu kegiatan produksi? Yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Nah, ketika kita bicara manajemen produksi, maka isinya adalah bagaimana kita melakukan pengaturan, pengelolaan, dan sebagainya, bagaimana menghasilkan barang atau jasa dengan baik. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa manajemen produksi tentu menyangkut pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proses produksi untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Jadi di sini tentu terlibat bagaimana manajemen atau pengelola, dalam hal ini adalah pengambil keputusan, memilih proses produksi seperti apa yang akan dilakukan dalam menghasilkan barang dan jasa, sehingga bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, ini yang paling pokok yang harus kita ketahui. Nah, salah seorang ahli di sini yang bernama Heiser dan Lender menyebut bahwa manajemen produksi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Jadi di sini berarti ada input, ada output dalam proses produksi tersebut. Jadi kalau kita terlibat di dalam proses produksi, berarti kan ada input. Nah, dalam menghasilkan barang dan jasa tersebut ada input. Misalnya kalau barang dan jasa yang kita hasilkan terkait dengan kita ini bidang agribisnis, misalnya barang dan jasa yang kita mau hasilkan adalah misalnya roti, maka berarti ada inputnya. Kalau roti itu kan inputnya biasanya tepung, barangkali ada gula, barangkali ada pengetahuan tentang cara membuat roti yang baik, dan seterusnya. Nah, itu diolah sedemikian rupa sehingga nanti lahirlah outputnya berupa roti. Nah, manajemen produksi memiliki hubungan erat dengan proses produksi yang memiliki tujuan untuk menambah nilai guna barang maupun jasa yang dihasilkan. Jadi, dengan adanya kegiatan produksi yang dikelola sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya, maka akan dihasilkan suatu atau dipilih
suatu proses produksi yang terbaik sehingga diperoleh kemampuan untuk menghasilkan nilai guna barang atau jasa yang tadinya misalnya kegunaannya agak terbatas atau kurang, dengan melakukan proses produksi nilai kegunaannya akan meningkat atau akan memiliki nilai ekonomis atau akan memiliki peningkatan kegunaan dari barang tersebut. Nah, karena memang suatu proses produksi yang bagus itu adalah menghasilkan peningkatan nilai guna dari barang yang ada. Misalnya tadi kalau hanya tepung, mungkin orang tidak terlalu berguna, tidak akan ada orang yang mengkonsumsi atau memanfaatkan tepung tersebut, kecuali dia diolah menjadi barang atau jasa. Bisa dia diolah menjadi kue-kue. Nah, itu baru bisa orang beli untuk dimakan, atau roti itu tadi. Lanjut. Yang menjadi ruang lingkup mata kuliah kita ini meliputi 3 keputusan atau kebijakan utama. Yang pertama adalah keputusan atau kebijakan tentang desain yang bersifat jangka panjang dalam arti luas, seperti desain produk. Nah, desain produk ini kan produk seperti apa modelnya yang akan kita hasilkan. Kalau roti kan macam-macam roti seperti apa, ukurannya seperti apa, isinya seperti apa, besarnya, namanya apa, desain produk, spesifikasi roti yang kita hasilkan itu seperti apa, kandungan vitaminnya seperti apa. Kemudian desain lokasi, ini bersifat jangka panjang. Lokasinya seperti apa? Tempat kita melakukan kegiatan produksi tersebut. Tata letak pabrik, nah itu juga harus dirumuskan melalui keputusan tentang desain yang bersifat jangka panjang. Tata letak pabrik. Nah, kalau pabriknya masih kecil-kecil atau masih di rumahan kan bisa disusun peralatannya apa dulu, diurut, sehingga ketika proses itu berjalan dia mengikuti urutan peralatan atau tata letak peralatan yang kita susun tersebut, sehingga tidak ada kegiatan produksi yang macet atau kegiatan produksi yang tidak berurut. Itu yang bisa menyebabkan kebingungan dalam pengerjaan barang atau jasa tersebut. Kemudian desain teknologi yang akan digunakan, seperti apa. Kemudian desain organisasinya, itu juga bersifat jangka panjang. Personil-personilnya bagaimana pengaturannya dan seterusnya. Nah, itu yang bersifat jangka panjang. Kemudian yang kedua, keputusan atau kebijakan mengenai proses transformasi operation. Dan ini bersifat jangka pendek, kan, bersifat keputusan taktis dan operasi. Contohnya jadwal produksi, misalnya kalau kita memiliki usaha roti, berarti kapan produksinya, jam berapa kalau setiap hari, apakah pagi, siang, atau kalau roti tengah malam atau subuh. Kemudian pembagian penggiliran kerja, shift, misalnya ada shift pembagian kerja, jam ini sampai jam ini tenaga kerja bekerja setiap hari, nanti giliran berikutnya siapa-siapa. Nah, itu namanya penggiliran. Nah, itu bersifat proses transformasi jangka pendek. Kemudian pabrik, personal pabrik, siapa-siapa, anggaran produksi. Nah, itu ditentukan secara jangka pendek. Produksinya misalnya anggarannya berapa biasanya per tahun. Kemudian jadwal penyerahan masukan ke subsisten pengolahan. Nah, itu berarti di sini terkait misalnya dengan bahan mentah. Nah, kapan mau disediakan dan kapan mau diolah.
Kalau bahan mentah itu kan biasanya ditentukan oleh waktu. Misalnya kalau waktu tertentu rusak, jadwal penyerahan keluaran ke pelanggan atau penyelesaian produk. Nah, itu juga sudah sudah harus ditentukan. Setiap penyerahan kepada pelanggan setiap hari kah, atau setiap pekan kah, setiap 3 hari kah, setiap 2 pekan kah, dan seterusnya. Produk-produk harus selesai sudah siap untuk dipasarkan. Nah, itu proses keputusan atau kebijakan proses transformasi yang bersifat jangka pendek. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup yang ketiga adalah keputusan atau kebijakan perbaikan terus-menerus dari sistem operasi. Karena bersifat rutin, seperti mutu keluaran, artinya mutu hasil seperti apa mutunya, keefektifan dan keefisienan sistem. Nah, itu dievaluasi. Nah, diperbaiki. Kalau belum efektif, diperbaiki. Belum efisien, diperbaiki. Kapasitas dan kompetensi pekerja. Nah, kalau mereka dibutuhkan peningkatan kualitas, maka mereka dilatih seperti apa pelatihan yang mereka mereka terima, atau mereka dikirim ke tempat lain untuk mengikuti pelatihan tertentu sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang kita inginkan. Begitu juga perawatan sarana kerja, itu ditentukan, dievaluasi. Mesin-mesin bagaimana perawatannya. Perbaikan atau atas metode penyelesaian atau pengerjaan produk. Jadi produk yang ada itu bagaimana diselesaikan, dikerjakan, dan seterusnya. Nah, ini perbaikannya bersifat terus-menerus yang harus dilakukan oleh pihak pengambil keputusan atau pengambil kebijakan atau manajemen. Kemudian yang berikutnya, fungsi manajemen produksi. Secara umum bahwa fungsi produksi terkait dengan pertanggungjawaban dalam pengolahan dan pentransformasian masukan atau input menjadi keluaran atau output berupa barang atau jasa yang akan memberikan pendapatan bagi perusahaan. Jadi kan kalau kita berbicara manajemen produksi ini, artinya kita berbicara bagaimana menghasilkan produk-produk atau jasa yang diharapkan produk atau jasa yang dihasilkan tersebut bisa memberikan pendapatan bagi perusahaan. Ini merupakan definisi yang dikemukakan oleh As-Sauri. Jadi itulah fungsi bagaimana manajemen produksi itu menjalankan fungsinya dengan baik. Karena dia memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengolahan dan pentransformasian masukan. Jadi masukan-masukan yang ada itu bagaimana atau input-input yang dimiliki dilakukan sedemikian rupa ditransformasikan atau diolah sehingga dia menjadi keluaran yang berkualitas, baik itu berupa barang atau jasa, sehingga bisa memberikan pendapatan bagi perusahaan dari waktu ke waktu. Kemudian 4 fungsi terpenting dalam produksi. Nah, ini juga perlu kita pahami dalam pertemuan pendahuluan kita ini. Yang pertama adalah proses pengolahan, merupakan metode atau teknik untuk pengolahan masukan. Jadi di sini masukan yang ada kita olah dengan menggunakan teknik atau metode seperti apa yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah jasa-jasa penunjang, merupakan sarana pengorganisasian untuk penetapan dan metode yang akan dijalankan sehingga proses pengolahan efektif dan efisien. Jadi di sini apa saja yang dibutuhkan, sarana-sarana apa yang dibutuhkan guna terjadi proses pengolahan itu efektif dan efisien. Kemudian perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam suatu waktu, dalam suatu dasar waktu atau periode tertentu. Jadi kan kalau biasanya orang melakukan perencanaan bulanan atau tahunan dan seterusnya. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut kemudian dievaluasi lagi. Apakah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak.
Kalau sesuai dengan rencana berarti bagus. Kalau tidak, maka melakukan perbaikan perencanaan kembali pada periode berikutnya. Tergantung dari waktu yang ditentukan. Yang berikutnya adalah pengendalian atau pengawasan. Merupakan fungsi untuk menjamin kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Sehingga maksud dan tujuan untuk penggunaan dan pengolahan masukan input dapat dilaksanakan. Jadi kan ada proses. Nah, dikendalikan. Misalnya kalau kita naik mobil menuju ke suatu tempat, maka ada sopirnya. Jadi sopir itu bagaimana mengarahkan kita dari titik awal sehingga kita bisa sampai ke tujuan yang kita inginkan atau yang menjadi tujuan yang di mana para penumpang tersebut akan menuju, akan akan kemana dia perginya. Disitulah diarahkan, dikendalikan oleh sopirnya. Jangan sampai menuju ke lokasi A, karena sopirnya tidak mengendalikan kendaraan dengan baik, kok sampainya malah ke lokasi B. Berarti kan tidak sesuai dengan tujuan. Jadi kalau lokasinya sudah ditetapkan, arahnya sudah ditentukan, nah, kegiatan-kegiatannya sudah jelas, apa yang harus ditempuh, maka itulah yang dilakukan oleh pihak manajemen sehingga dia bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh semua. Itu namanya proses pengendalian. Lakukan pengendalian. Kalau ada yang tidak sesuai, maka diarahkan kepada tempat yang sesuai. Begitu juga pengawasan, pengendalian atau pengawasan. Nah, diawasi. Oh, ini ada yang kurang, maka perlu ditambahkan. Oh, ini ada yang berlebih, maka perlu dikurangi. Nah, barangkali ini pertemuan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.